Yang pertama ada algoritma memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan sebuah masalah, ya. Perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau perhitungannya tidak tepat atau metode-metode langkahnya itu tidak tepat, maka hasilnya atau output yang dihasilkan itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Contohnya, saya akan pergi ke rumah teman saya, contohnya Mbak Fitri, contohnya. Nah, itu saya menggunakan Google Map, ya. Itu langkahnya lurus, ya, lurus, kemudian belok kanan, kemudian belok kiri, lurus, belok kanan, belok kiri di depan masjid itu ada rumahnya Mbak Fitri. Kalau tidak tepat atau tidak runtut, seumpamanya saya belok kanan terlebih dahulu, baru belok kiri, baru lurus, ya. Itu saya akan tidak sampai ke rumahnya Mbak Fitri, maka akan sampai ke rumahnya orang lain, ya. Jadi output yang dihasilkan apabila perhitungan dan metode yang kurang tepat, ya, itu outputnya akan juga kurang tepat, gitu. Ini menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Algoritma ditulis dengan bahasa yang standar secara sistematis dan rapi, sehingga tidak menimbulkan arti ganda. Ya, yang sistematis berarti sudah sesuai, ya, sudah sesuai dengan struktur dari kode-kode programnya. Maaf, sudah struktur dari algoritma maksudnya. Dan rapi sehingga tidak menimbulkan arti ganda. Algoritma ditulis dengan format yang mudah dipahami, ya, dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian semua proses yang dibutuhkan teridentifikasi dengan jelas. Selanjutnya, semua proses dalam algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Jadi harus berakhir, ya, harus ada endingnya, ya. Kemudian ini untuk penyajian algoritma, ya. Ini penulisan algoritma, ya, tidak terikat pada suatu aturan tertentu, tapi harus jelas maksud untuk tiap langkah algoritmanya. Jadi untuk penulisan algoritma, ya, kita membuat algoritma atau langkah-langkahnya itu tidak terikat dalam suatu aturan, ya, tapi harus jelas maksud dan tujuan tiap langkah algoritma. Nah, ini ada 3 format, ya, 3 format dalam kita menuliskan suatu algoritma. Tapi yang biasanya sering dipakai itu adalah flowchart ini, yang sering dipakai. Kalau skripsi biasanya itu kan juga ada langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah dalam program yang akan kita buat, ya, itu juga akan kita jelaskan. Ya, itu biasanya itu hanya menggunakan flowchart biasanya, ya. Tapi tidak apa-apa, kita nanti akan jelaskan semuanya. Yang pertama adalah deskripsi, ya. Deskripsi ini adalah suatu algoritma, ya. Algoritma ditulis menggunakan bahasa manusia, ya, bahasa kita sehari-hari. Bisa bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Nah, ini dan dalam bentuk kalimat. Ini contohnya. Di sini ada judulnya, ya. Judulnya adalah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan, ya. Bilangan A, ada bilangan B, dan bilangan C. Jadi kita meminta input 3 bilangan dari user, ya. Misalnya bilangan A, B, C, berarti inputnya bilangan
A berapa, B berapa, dan C nanti berapa. Kemudian apabila bilangan A lebih besar dari B, ya, maupun C, A lebih besar dari B dan C, maka A merupakan bilangan terbesar. Jika tidak, bilangan A tidak lebih besar dari B atau C, berarti bilangan A sudah pasti bukan bilangan terbesar. Kemudian kemungkinannya tinggal B dan C. Apabila B lebih besar dari C, maka B merupakan bilangan terbesar. Sebaliknya, apabila bilangan B tidak lebih besar dari C, maka bilangan C merupakan yang terbesar. Nah, kemudian yang terakhir ada selesai. Ya, harus ada endingnya ya. Setelah langkah-langkah harus ada selesai. Ini adalah algoritma secara deskriptif menggunakan bahasa kita sehari-hari ya. Tapi untuk kelemahannya deskriptif ini lebih panjang ya kalimatnya, lebih panjang. Minta input 3 bilangan dari user kan lebih panjang ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada pseudocode ya. Pseudocode ini artinya tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman. Jadi yang ditulis itu bukan bahasa pemrograman ya di pseudocode, tapi hanya tiruannya saja. Ya, kalau bahasa pemrograman yang kita tulis di pemrograman itu adalah implementasinya. Kalau pseudocode ini adalah urutan atau langkah-langkahnya saja. Ya, pseudocode adalah urutan. Kemudian kalau bahasa pemrograman, kode bahasa pemrograman itu adalah kita mengimplementasikan. Jadi pseudocode ini adalah tiruan, ya. Tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman yang kita pakai nantinya. Ya. Untuk pseudocode ini tidak ada aturan penulisan sintak di dalam pseudocode. Jadi sama, tidak ada aturan penulisan yang sintak di dalam pseudocode dan fungsinya untuk menggambarkan logika urut-urutan dari program tanpa memandang bagaimana bahasa pemrogramannya, ya urut-urutan. Ini contoh dari pseudocode. Ini algoritma menentukan terbesar dari 3 bilangan ya. Ya ini ada deklarasi. Deklarasi adalah untuk mengenalkan ya bilangan A, B, C ini adalah bilangan integer gitu ya. Karena integer ini maksudnya adalah tipe datanya. Tipe data bilangan ya. Berupa angka adalah integer. Kalau contohnya A, B, C adalah huruf gitu ya. Itu adalah char ya, char artinya karakter, yaitu adalah dijelaskan dalam deklarasinya. Kemudian deskripsi ada read A, B, C, jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, maka ya yang terbesar adalah A. Ya, jika tidak ya B lebih besar dari C, maka yang terbesar adalah B. Jika tidak, maka adalah C. Kemudian ini right, ya ini akan memunculkan nilai yang terbesar. Nah, ini adalah suatu langkah-langkah untuk menuliskan pseudocode. Ya, jadi ada judul, ya, kemudian ada deklarasinya, kemudian ada deskripsi, ya, judul, deklarasi, dan deskripsi. Ini adalah contoh nyata pseudocode yang mirip dengan bahasa pemrograman, tapi bukan ditulis dengan kode bahasa pemrograman. Selanjutnya, ini struktur Inggris ya, struktur dalam bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesia dan pseudocode. Ini perbedaannya ya. Nah, ini perbedaan contohnya struktur
Inggris atau struktur Indonesia, baca data jam kerja. Ya, ini maksudnya ini. Read dalam pseudocode ditulis read jam kerja. Kalau contoh struktur Indonesianya baca data jam kerja. Kalau pseudocode read jam kerja ini dengan bahasa Pascal ya. Kemudian hitung gaji adalah jam kerja dikalikan tarif. Nah, gaji titik 2 sama dengan jam kerja dikali tarif. Ya. Kemudian tampilkan gaji. Right, ini right-nya gaji, artinya menampilkan gaji. Ini adalah contoh menggunakan struktur Indonesia dan menggunakan bahasa pseudocode dan menggunakan bahasa Pascal. Ya. Dan ini untuk aturan penulisan teks algoritmanya. Ini tadi tulis nilai X dan nilai Y. Dalam notasi algoritma menjadi write X, Y. Ini dalam bentuk struktur bahasa Indonesia. Kemudian ini dalam pseudocode. Notasi write ini berarti nilai X dan Y dicetak ke piranti keluaran ya. Berarti ini write X, Y berarti ini keluarannya, hasilnya. Notasi write ini berkorespondensi dengan write ya, atau write ln dalam bahasa Pascal ya. Ini ada bahasa-bahasa selain bahasa Pascal. Kalau bahasa Pascal ya, ini untuk mengoutputkan hasilnya menggunakan B. Nih, kemudian kalau menggunakan bahasa C, ini menggunakan ini printf. Kemudian kalau bahasa C++ ini menggunakan cout. Jadi beda bahasa, beda cara mengeluarkan datanya. Gitu. Ini adalah ya contoh penulisan dalam bahasa pemrograman. Yang selanjutnya adalah flowchart. Tadi kan yang pertama ada deskriptif, kemudian pseudocode. Yang ketiga adalah flowchart. Nah, ini adalah yang biasanya dipakai ya, karena flowchart ini dinilai lebih simpel gitu. Ada simbol-simbol dan notasinya yang lebih simpel dan mudah dipahami. Ya. Nah, ini contoh simbolnya, simbol dalam aliran flowchart. Ini ada simbol terminal ya, yang digunakan untuk menentukan awal atau akhiran suatu program. Jadi biasanya kalau terminal itu adalah start dan yang terakhir sendiri itu adalah end. Kemudian ini adalah input atau output. Ya. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan operasi masukan atau keluaran. Jadi ini pertama tadi start, kemudian masukkan bilangan A, B, dan C contohnya. Ya. Kemudian simbol proses, simbol yang digunakan untuk menggambarkan proses pengolahan data. Ya. Nah ini prosesnya apa? Contohnya A tambah B tambah C, itu adalah proses. Kemudian di sini simbol keputusan, simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu pilihan. Ya. Contohnya biasanya ada dua percabangan ya. Jika ya, maka akan ke atas contohnya. Jika tidak, maka akan ke samping prosesnya. Gitu. Kemudian ini simbol persiapan. Simbol yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel atau pencacah. Nah ini untuk deklarasi tadi ya. Ini simbol proses terdefinisi. Simbol yang digunakan untuk proses yang detailnya dijelaskan terpisah, misalnya dalam bentuk subroutine. Nah ini. Kemudian ada lagi simbol penghubung ke halaman lain. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan bagian diagram alir pada halaman yang berbeda ya.
contohnya dalam flowchart-nya itu sangat panjang ya. Panjang sehingga membutuhkan 2 halaman. Ya, nanti diberi ini simbol penghubung ini. Ya, simbol penghubung. Kemudian simbol penghubung ke halaman yang sama. Ya. Ini kalau ini ke halaman yang berbeda, kalau bulat ini ke halaman yang sama. Kemudian kalau panah ini adalah alirannya. Aliran, jadi dari simbol terminal ke simbol input output nantinya akan dihubungkan menggunakan simbol arah aliran ini atau tanda panah. Nah, ini kemudian untuk pedoman membuat flowchart. Ya. Yang pertama adalah flowchart dibuat dari atas ke bawah. Jadi runtut ya, dari atas ke bawah, dimulai dari bagian kiri suatu halaman. Jadi sebelah kiri. Dari atas ke bawah dan di sebelah kiri. Kemudian nanti kalau ada tambah-tambahan, kita tambahkan di sebelah kanan-kanannya. Ya. Kemudian kegiatan dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Ya. Kegiatan dalam flowchart harus jelas, di mana akan dimulai dan di mana akan berakhir. Ya. Kemudian selanjutnya kegiatan yang ada di dalam flowchart digunakan kata yang mewakili pekerjaan. Kegiatan dalam flowchart harus sesuai dengan urutan. Kegiatan yang terpotong dihubungkan dengan simbol penghubung. Ya, penghubungnya tadi adalah tanda bulat tadi. Simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart adalah simbol-simbol yang standar. Jadi ini sudah standar ya, yang harus digunakan. Ini contohnya, ini kan tadi awalnya ya, awalnya start atau mulai, kemudian end atau selesai. Ini adalah simbol terminator. Ini digunakan pada awalan dan akhiran. Kemudian simbol jajar genjang ini tadi dinamakan simbol input outputnya. Ya, simbol input outputnya, nah ini baca jam kerja. Jadi jam input kita menginputkan jam kerjanya itu berapa jam contohnya. Berapa jam. Kemudian dalam proses hitung gajinya, ya ini proses, simbol proses itu gaji sama dengan jam kerja yang sudah kita inputkan tadi dikalikan dengan tarifnya. Tarif per jam kerjanya itu nanti. Kemudian maka akan tampil ya. Ini juga simbol output, yaitu menampilkan gaji berdasarkan proses yang ada di atasnya sini. Ini adalah rangkaian dari flowchart, jadi lebih simpel gitu ya. Dari atas ke bawah dimulai dari samping kiri. Nanti kalau tidak pas ya, itu nanti kita taruh di samping kanan-kanannya gitu. Ya. Kemudian di sini ada struktur algoritma. Ya, struktur algoritma penulisan pseudocode ini sebenarnya. Yang pertama ada kepala, kemudian deklarasi, kemudian deskripsi. Ya. Nah, ini contohnya kepala ini. Kepala adalah bagian yang terdiri dari nama algoritma dan penjelasan algoritmanya. Aturan pemberian nama algoritma mengacu pada aturan pemberian nama pengenal yang dibahas pada bagian berikutnya. Nah, ini adalah algoritma menentukan bilangan prima. Nah, ini adalah kepala dari algoritmanya. Jadi ini menggunakan, kalau kita menggunakan algoritma pseudocode dan deskriptif tadi ya. Ya, deskriptif dan pseudocode. Ada kepalanya atau judulnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada deklarasinya. Deklarasi adalah berisikan semua nama pengenal dipakai dalam algoritma. Nama tersebut dapat berupa nama tatapan konstantanya, nama variabel, dan tipe data, nama fungsinya. Nah, ini nanti bisa ditaruh di deklarasinya di sini.
Ini deklarasi, contohnya tadi adalah integer ya. Kemudian char, kemudian hi adalah ini koordinat kartesius, jadi ini adalah penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah deskripsi, memuat langkah-langkah penyelesaian masalah, termasuk beberapa perintah seperti baca, tampilkan, ulangi, dan sebagainya. Nah, ini contohnya untuk deskripsinya. Deskripsi, read ya ini jari-jari, ini luas P kali jari-jari kali jari-jari, right luas. Ini adalah masuk ke dalam deskripsinya. Dan ini judulnya adalah algoritma luas lingkaran. Deklarasinya adalah ini konstanta, ya konstanta n dan p, ya definisi variabelnya ini adalah ya sama real jari-jari luasnya ini adalah masuk ke dalam deklarasinya, ya. Kemudian di sini adalah deskripsi, read, kemudian prosesnya ini adalah prosesnya, hitungannya, kemudian adalah outputnya. Outputnya adalah hasil luasnya. Ini adalah struktur yang harus kita tulis kalau kita menggunakan pseudocode ya. Kalau ada tanda ini, ada tanda kurung buka dan kurung tutup, ini kira-kira apa? Ini adalah komentar ya. Komentar adalah penjelasan. Jadi tidak berpengaruh dengan algoritma atau tipe data atau prosesnya. Ini adalah suatu keterangannya saja. Jadi kalau algoritma, judulnya algoritma luas lingkaran, maka di sini kita memberi keterangan saja, tapi harus ada kurung buka dan kurung tutup. Menghitung luas sebuah lingkaran jari apabila jari-jari lingkaran tersebut diberikan, ya. Kemudian deklarasinya, ini untuk penjelasan deklarasi nama tetapan, kemudian ini deklarasi nama berubah atau variabel. Ya, ini adalah sebuah komentar atau penjelasannya saja, jadi tidak berpengaruh terhadap algoritma, tidak berpengaruh kepada konstanta ini, tidak berpengaruh kepada yang lain-lainnya. Jadi cuma komentarnya saja. Kalau di bahasa C ya, mungkin kalau kalian sudah mengambil TKJ, dulu kan sudah diajarkan bahasa pemegang C++ ya. Kalau dalam C++ itu atau PHP ya, itu biasanya menggunakan slash double ya. Slash double ya. Itu digunakan sebagai komentar kalau di bahasa pemrogramannya langsung. Kalau di pseudocode ini menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini. Dan mungkin dari teman-teman, nah ini sudah untuk penjelasan saya mengenai algoritma pemrograman. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan sampai sini. Sementara belum, Bu. Sementara belum ya. Kita coba ya. Coba membuat ini. Sebentar. Membuat algoritma mencari jumlah 3 buah bilangan. Mencari jumlah 3 buah bilangan bulat. Dengan flowchart dan deskripsi. Ya. Jadi ini nanti soal A. Bentar. Dan deskripsinya B. Kemudian ini nanti juga sama, mencari hasil kali 2 buah bilangan dengan menggunakan flowchart dan deskripsi ya. Kita contoh. Ya.
Ya, ini kalau tidak ada pertanyaan ya, untuk materinya tadi kan sudah saya upload semua di LMS, nanti bisa dibuka untuk mengerjakan ini ya. Ini bisa dikerjakan sekarang nggak apa-apa ya. Dikerjakan sekarang untuk A dan B. Ya, ini mengerjakannya bisa dioret-oretan buku tulis saja tidak apa-apa. Ya, kalau sudah nanti bisa saya panggili untuk melihat hasil dari kalian apa sudah paham atau belum gitu. Bu, izin bertanya. Ya. Untuk deskripsinya apakah boleh menggunakan bahasa pemrograman C++? Untuk deskripsi tadi kan untuk sebentar saya bukakan. Nah, ini ya untuk penyajian algoritma itu kan ada deskripsi, kemudian ada pseudocat, ada flowchart. Kalau deskripsi itu menggunakan kalimat biasa saja, jadi tidak menyerupai bahasa pemrograman apapun gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, kalau pseudocode nanti disamakan dengan bahasa C++ atau bahasa yang lainnya itu tidak apa-apa, tapi untuk deskripsi ini menggunakan kalimat saja ya, kalimat sehari-hari. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bu, nanti terakhir tugasnya dikumpulkan jam berapa, Bu? Dikerjakan sekarang saja, nanti saya panggili dan kalian nanti bisa menampilkan hasilnya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, silakan dikerjakan sekarang ya, teman-teman. Untuk soalnya saya share di WA dulu. Atau kalian bisa langsung buka di LMS juga bisa. Mungkin dari rekan-rekan semua bisa menampilkan videonya ya, bagi yang tidak bermasalah dengan jaringan. Jadi kalau jaringannya stabil, silahkan videonya dibuka. Ya. Mungkin Mas Adit, Mbak Tia, sama yang satunya ini Anjar.
Ya, bisa dibuka ya untuk videonya. Nggih, Bu. Nah,